Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 8, subtema 3, pembelajaran 2, halaman 121. Ayo membaca, mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya, ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Lanjut halaman 122. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Lanjut halaman 123. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu, Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Berilah tanda silang untuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Nomor 1, sikap bermain dengan semua teman. Ini merupakan contoh sikap menghormati perbedaan, jadi kita kasih tanda centang. Yang kedua, menolak pendapat orang lain, kita kasih tanda silang karena itu merupakan contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Yang ketiga, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Wah, ini tandanya silang karena bukan merupakan sikap menghormati perbedaan. Yang keempat, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Nah, ini contoh sikap yang menghormati perbedaan, jadi kita kasih tanda centang. Yang kelima, tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Ini juga dikasih tanda centang karena merupakan contoh sikap menghormati perbedaan. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut halaman 124. Jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui. Misalnya, mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, terus menjaga lingkungan sekitar dan tidak merusak fasilitas umum yang ada di jalan raya. Bawahnya, ayah dan ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri.
Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, rambunya seperti ini ya. Lanjut halaman 125. Ayo berlatih, pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Gambar yang pertama ini artinya adalah daerah longsor, jadi kita tarik garis ya. Gambar yang kedua yaitu artinya dilarang parkir, kita tarik garis juga. Gambar yang ketiga yaitu jalan licin, jadi kita tarik garis juga. Gambar yang keempat dilarang berhenti, kita tarik garis juga ya. Terus yang paling bawah ini adalah jalan berkelok-kelok. Bawahnya, menurut kalian mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Menurut saya, rambu jalan berkelok harus dipasang karena mengingatkan pengemudi berhati-hati bahwa jalan di depan adalah jalan berkelok-kelok dan pengemudi harus mengurangi kecepatan. Lanjut halaman 126. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebut galasin, ada pula yang menyebut gobak sodor dan gobak. Ayo cobalah bermain galasin bersama teman-temanmu. Cobalah berlatih melewati penjaga sampai berhasil. Ikuti petunjuk berikut ini. Nomor 1, buatlah garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Yang kedua, buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten atau sodor. Lanjut halaman 127. Nomor 3, buatlah 2 tim, masing-masing tim terdiri atas 3-5 pemain. Yang keempat, satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. Yang kelima, anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis batas vertikal. Yang keenam, penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang ketujuh, tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang kedelapan, tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal. Dari batas horizontal paling depan hingga baris paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Permainan ini sangat mengasyikkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan. Lanjut halaman 128. Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan. Sikap tersebut sudah sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bawahnya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan berbagai perbedaan dan cara
menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan rumah. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.